Donald Trump menjadi dalam tanda kutip juru parkir yang mengatur parkir pesawat tempur siluman F-35 Lightning II. Trump ini kan adalah pemimpin Amerika yang katakanlah mengatur cara-cara Trump dalam mempromosikan kedikdayaan Amerika itu dianggap banyak merugikan. Ternyata ada katanya di kabarnya ada kill switch. Kill switch ini adalah suatu alat yang bisa membuat pesawat tersebut tidak berfungsi. Kill switch ini ternyata juga diberlakukan pada pesawat-pesawat F-35 yang dijual atau diberikan kepada sekutu-sekutu Amerika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Geopolicity di awal bulan April ini. Seperti biasa, program ini akan mengajak Anda untuk membahas terkait apa yang disajikan oleh majalah Armory Ribbon pada edisi April ini. Sebelumnya kami seluruh staf dan seluruh tim kreatif dari Armory Ribbon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Sobat Armory, seperti biasa kali ini kami sudah bersama dengan Dr. Satrio Aris Munandar, jurnalis senior yang sudah malang melintang meliput terkait geopolitik dunia, dan beliau juga merupakan pemret Armory Ribbon. Kita langsung aja sapa beliau. Mas Satrio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bung Darwin. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mas Satrio. Ya, sama-sama Idul Fitri juga buat para pemirsa juga. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, oke, Mas, kita langsung aja ya. Armory Ribbon edisi April ini kemarin saya udah dapat bocoran, udah mulai terbit. Kemudian covernya saya lihat itu menggambarkan Presiden AS Donald Trump menjadi dalam tanda kutip juru parkir yang mengatur parkir pesawat tempur siluman F-35 Lightning II. Ya, kemudian Armory juga mengangkat laporan geopolitik lainnya terkait posisi Taiwan, globalisasi dan deglobalisasi serta isu-isu lainnya. Nah, langsung saja Mas. Ada isu apa aja Mas yang diangkat di Armory Ribbon edisi April ini? Silakan Mas. Isu yang menarik sebetulnya adalah ada kabar bahwa dari pesawat-pesawat tempur F-35, pesawat siluman yang menjadi andalan Amerika itu, ternyata ada katanya di kabarnya ada kill switch. Kill switch ini adalah suatu alat yang bisa membuat pesawat tersebut tidak berfungsi atau kinerjanya sangat menurun. Nah, yang menarik, kill switch ini ternyata juga diberlakukan pada pesawat-pesawat F-35 yang dijual atau diberikan kepada sekutu-sekutu Amerika yang termasuk di Eropa dan di NATO. Nah, ini jadi menarik. Akibatnya orang-orang pihak-pihak yang selama ini menggunakan pesawat F-35 menjadi mikir, ini bahaya juga ya, kita nggak punya kedaulatan nih kalau punya pesawat tempur tapi bisa di kill switch, tiba-tiba jadi nggak aktif atau menurun kinerjanya gara-gara ada peralatan yang dikontrol oleh Amerika tersebut. Jadi di sini menarik isunya, maka kita angkat ini jadi isu utama sih dalam liputan laporan yang sekarang ini. Edisi April ini ya Mas. Nah ya, Mas, betul. Ini terkait cover nih seperti biasa ya. Saya melihat di edisi ini covernya ada gambar Trump dan pesawat siluman F-35. Bisa dijelasin Mas, makna atau arti dari covernya Armory Ribbon edisi April ini? Oke, pesawat F-35 ini adalah salah satu pesawat unggulan, kebanggaan dan merupakan lambang dari kedikdayaan Amerika Serikat, baik secara teknologi maupun secara militer. Nah, Trump ini kan adalah pemimpin Amerika yang katakanlah mengatur atau mau mempromosikan kedikdayaan Amerika tersebut. Nah, cuma kemudian cara-cara Trump dalam mempromosikan kedikdayaan Amerika itu dianggap banyak merugikan banyak pihak termasuk sekutu-sekutunya sendiri. Jadi ini di sini ada hal-hal yang membuat
kebijaksanaan Trump menjadi kontraproduktif terhadap kepentingan Amerika sendiri. Jadi di sini di situ itulah arti kira-kira bagaimana Trump mencoba mengatur ya, memarkirkan pesawat F-35 yang kemudian nanti bermasalah. Itu yang di cover kali ini ya Mas? Iya betul. Nah, berkaitan dengan teknologi militer yang dimunculkan itu ada isu apa Mas? Kemudian berkaitan dengan industri pertahanan juga, apa yang diangkat di Armory Ribbon edisi April ini? Kalau yang isu lain adalah mengenai masalah Taiwan. Taiwan ini sekarang terjepit di antara Amerika dan Cina. Jadi kebijaksanaan Trump yang mengarah ke arah perang dagang atau perseteruan yang makin sengit antara Cina itu membuat Taiwan yang berada di tengah menjadi seperti terjepit. Jadi itu ada ulasan mengenai Taiwan. Juga ada urusan-urusan lain tentunya, tapi itu kemudian kebijakan Trump yang arahnya menuju ke deglobalisasi. Jadi ini merupakan kebalikan dari proses globalisasi yang selama ini ada. Jadi ada artikel juga mengenai masalah globalisasi dan deglobalisasi. Oke, ada isu lain Mas di luar itu? Nah, kalau mengenai teknologi, kita juga ada tulisan mengenai teknologi militer, mengenai pengembangan kapal induk Cina. Nah, Cina ini sekarang sudah mulai menyusul atau mengejar ketertinggalan dari Amerika. Amerika ini kan yang rajanya kapal induk lah gitu kan. Nah, Cina ini walaupun baru punya 3 kapal induk, tapi pelan-pelan sudah secara teknologi sudah mulai mengikuti teknologi Amerika. Jadi kalau secara teknologi, kapal induk Cina ini levelnya sudah di atas Rusia, walaupun masih belum mengalahkan Amerika, tapi itu sudah satu kemajuan dari teknologi kapal induknya Cina. Oke, Mas, ini kan bisa kasih informasinya, Mas, buat Sobat Armory yang kira-kira pengen baca nih majalah Armory edisi April ini, kalau pengen download, kira-kira ada linknya atau gimana, Mas? Iya, itu ada linknya. Saya pikir nanti bisa kelihatan di sini ya, linknya yang bisa dilihat oleh para teman-teman pembaca yang ingin melihat isi Armory yang akan mendatang dan apapun yang sudah ada sekarang kan gitu. Oke, terakhir Mas Satrio, bisa kasih bocoran sedikit terkait isu yang akan diangkat Armory Ribbon di edisi mendatang, di edisi Mei. Kira-kira mau ngangkat isu apa, Mas? Kalau yang mendatang itu rencananya kita bicara mengenai militerisasi Eropa. Jadi sebagai dampak dari kebijakan Trump yang menimbulkan ketidaknyamanan dengan para sekutu-sekutu Eropa, sekarang pihak Eropa mulai berpikir bagaimana mereka bisa bertahan tanpa dukungan Amerika. Jadi mulai ada peningkatan anggaran belanja pertahanan oleh negara-negara Eropa. Jadi tren ini akan dipantau oleh Armory untuk yang edisi mendatang. Oke, baik. Mas Satrio, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing, ngasih bocoran terkait majalah Armory Ribbon edisi April ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, Mas Satrio, selamat berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di Armory Geopolicity edisi Mei mendatang. Sekali lagi terima kasih Mas Satrio. Sehat terus Mas, semangat terus. Terima kasih, sama salam Idul Fitri juga kepada para pembaca dan pada Bang Darwin. Terima kasih, salam Idul Fitri. Oke, Sobat Armory, itu tadi bincang-bincang kami dengan Dr. Satrio Aris Munandar, jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon. Buat Anda, Sobat Armory, yang ingin membaca lebih lengkap lagi majalah Armory edisi April ini, nanti akan ada link di bawah ini, silakan teman-teman kunjungi, langsung di-download, dan itu gratis teman-teman, gitu ya. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang kami di program Armory Geopolicity. Saksikan terus
channel YouTube Armory Reborn, tentu saja kami akan hadir dengan isu-isu menarik lainnya di program-program lainnya seperti Armory Talks, Armory Reload, Armory Geopolicity, dan Armory Spec yang terbaru terkait teknologi-teknologi alutsista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.